Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Gumam Kinsan membaca arah pergerakan kediaman penguasa kota, yang tak menunjukkan reaksi apapun dari pertarungan yang terjadi di kotanya. Dageng dan Kinsan keluar dari bangunan paviliun laut spiritual lalu menghilang begitu saja dari tempat itu. Semua harta dan tumbuhan spiritual yang bagus sudah dibawa pergi oleh keduanya. Beberapa orang yang mengawasi dari luar pergerakan di paviliun laut spiritual, bahkan tidak menyadari jika Kinsan dan Dageng sudah tidak berada di dalam paviliun itu. Kenapa dua orang itu belum juga keluar dari bangunan itu? Apa jangan-jangan mereka sudah pergi dan kita tidak merasakannya, kata salah satu dari dua pemuda yang sedang mengawasi gerbang paviliun itu. Rekannya di sisinya tampak mengernyit, lalu mencoba melepaskan indera spiritualnya sebelum rekannya yang berbicara tadi menahannya. Apa kamu ingin membuat kita terbunuh? Melepaskan indera spiritualmu dan membiarkan dua orang itu merasakannya akan mengungkap keberadaan kita. Jika dua orang itu tersinggung maka kita akan dalam bahaya, katanya. Rekannya di sampingnya menoleh sambil menarik napas panjang. Lalu bagaimana kita bisa tahu orangnya masih ada di dalam atau tidak, kalau tidak diperiksa dengan indera spiritual? Keduanya akhirnya memilih kembali diam. Sebelum akhirnya mereka melihat satu wanita muda berlari keluar dari gerbang paviliun laut spiritual, dengan handful yang dipenuhi dengan bekas darah. Dua pemuda yang mengawasi sejak tadi saling menatap, lalu kembali memperhatikan area gerbang paviliun laut spiritual. Melihat tidak ada gerakan, keduanya bergerak menghadang wanita yang tadi keluar dari wilayah paviliun laut spiritual. Tunggu, apa orang yang bertarung tadi masih ada di dalam paviliun kalian? Tanya salah satu pemuda pada wanita itu. Gadis muda itu tampak ketakutan. Dia tidak berani mengangkat wajahnya lalu dengan suara bergetar menjawab, "Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Tolong lepaskan aku tuan," kata wanita itu. Tatapan matanya dipenuhi ketakutan. Bahkan dia kini terlihat seperti orang gila yang tak berani menatap wajah lawan bicaranya. Dua pemuda itu akhirnya menyingkir dan membiarkan wanita muda tadi berlari meninggalkan tempat itu. Wanita itu adalah gadis yang sebelumnya bekerja sama dengan pria paruh baya di dalam paviliun laut spiritual, untuk menipu Kinsan dan Dageng. Wanita ini cukup beruntung karena Kinsan dan Dageng memilih mengabaikannya dibanding mengurusnya. Kedua pemuda itu akhirnya memilih melepaskan indera spiritual mereka setelah kembali menunggu beberapa saat, dan masih tidak melihat pergerakan orang lain di dalam wilayah paviliun itu. Beberapa penduduk lokal yang berada di sekitar wilayah hanya diam memperhatikan. Sementara dua pemuda tadi sudah bergerak ke arah gerbang paviliun laut spiritual, saat tidak mendapatkan keberadaan Kinsan dan Dageng lagi di dalam paviliun itu. Keduanya memasuki bangunan utama paviliun laut spiritual dan memeriksa beberapa ruangan. Dua orang tadi sepertinya sudah mengambil semua yang berharga di tempat ini. Mereka hanya menyisakan tumbuhan-tumbuhan spiritual berkualitas rendah yang mudah didapatkan, serta senjata spiritual tingkat rendah, kata salah satu pemuda itu saat berada di area tempat penyimpanan barang paviliun laut spiritual. "Ayo kita kembali dan melaporkan semuanya ke penguasa kota," kata rekannya. Dua pemuda itu akhirnya meninggalkan tempat itu dan kembali ke kediaman penguasa kota. Begitu mereka sampai di kediaman penguasa kota, keduanya langsung menemui penguasa kota yang sejak tadi menunggu kabar dari keduanya. Penguasa kota tampak mengernyit setelah menerima laporan dari dua pemuda itu. Siapa orang itu sebenarnya? Apa jangan-jangan wacana yang dekat Kaisar Langit Ming yang masih ada di domain Tianji ini benar adanya, gumamnya. Empat pria tua lain di ruangan itu tampak ikut mendesah panjang mendengar itu. Tuan harus segera menyampaikan kabar ini pada paviliun laut spiritual di domain Suangming. Jika tidak, mereka bisa menuduh kita berkomplot dengan dua orang itu untuk merampok cabang mereka, kata salah satu tetua kota. Tetua kota lainnya mengangguk setuju.
Benar Tuan, apalagi kita sama-sama tahu. Cabang pavilion laut spiritual ini dimasukkan ke kota yang untuk menjadi perpanjangan tangan Pangeran Langit Ketiga, ujar tetua kota lainnya. Penguasa kota mengangguk ringan, lalu mengambil batu pengirim pesan yang terhubung dengan salah satu tetua pavilion laut spiritual yang pernah mendatangi kota yang di sisi lain, jauh dari domain Tianji, di salah satu kota dengan infrastruktur dan kota yang lebih berkembang dari kota yang, seorang pria tua di bangunan kuno yang mewah tampak mengernyit sambil memegang batu pengirim pesan di tangan kanannya. Ternyata benar. Domain Tianji masih dipenuhi oleh orang-orang yang tidak bisa menerima keberadaan Yang Mulia Zhang Binji sebagai Kaisar Istana Langit, gumam pria tua itu. Dia adalah tetua pavilion laut spiritual yang baru saja menerima pesan dari penguasa kota yang di domain Tianji. Pria tua itu menghilang dari teras lantai 2 bangunan yang dia tempati, kemudian muncul di depan bangunan megah lainnya di dalam kawasan yang luas di kota itu. Tempat ini adalah markas besar pavilion laut spiritual. Tetua tadi mendekati bangunan utama di dalam wilayah itu dan disambut 2 orang yang memberi hormat padanya. Di mana ketua pavilion? Tanya tetua itu begitu sudah berdiri di area depan bangunan megah dan bertemu seorang pria paruhbaya. Ketua pavilion ada di dalam ruangannya Tuan, jawab pria paruhbaya itu. Tetua tadi langsung meminta pria paruhbaya itu untuk mengantarnya ke dalam bangunan utama itu, dan melaporkan kedatangannya pada ketua pavilion laut spiritual. Tetua itu hanya menunggu sesaat sebelum pria paruhbaya tadi kembali mendekatinya. Ketua mempersilahkan tetua untuk bertemu dengannya di ruangan kerja pribadinya. Kata pria paruhbaya itu. Pria itu mengangguk ringan lalu mulai berjalan ke arah ruangan kerja pribadi ketua pavilion. Setelah berbelok 2 kali, dia akhirnya sampai di depan ruangan dengan pintu geser. Masuklah. Suara penuh dominasi terdengar dari dalam ruangan itu. Tetua tadi mulai menggeser pintunya lalu berjalan masuk. Di dalam ruangan itu, seorang pria tua dengan jubah putih bersih dengan aura agung yang menyeruak dari tubuhnya sedang menatapnya. Salam ketua, kata tetua itu sambil membungkukkan sedikit tubuhnya. Tetua Moon. Sepertinya ada hal penting yang ingin kamu sampaikan, sampai datang di waktu seperti ini menemuiku, kata ketua pavilion laut spiritual. Tetua tadi mengangguk ringan lalu duduk di kursi yang ada di depan ketua pavilion. Setelah menarik napas dan membuangnya, pria paruhbaya itu mulai membuka mulutnya. Ada masalah yang terjadi pada cabang yang baru kita buka di domain Tianji, di kota Yang. Kata pria tua itu. Ketua pavilion laut spiritual menyipit mendengar laporan itu. Meski begitu dia memilih diam dan membiarkan tetua itu meneruskan ucapannya. Tetua itu menceritakan semua pesan yang dikirimkan penguasa kota yang padanya. Raut wajah ketua pavilion laut spiritual tampak marah setelah mendengar laporan dari tetua itu. Jadi orang-orang itu sekarang berani menunjukkan batang hidungnya. Bagus. Setidaknya ini akan menjadi gambaran bagi kita. Hal ini juga tidak sepenuhnya buruk bagi kita. Ini bisa menjadi jalan bagi kita untuk membuat Yang Mulia semakin memperhatikan pavilion laut spiritual, kata ketua pavilion. Tetua yang datang melapor itu tampak bingung mendengar ucapan ketua pavilionnya. Karena domain Tianji ternyata masih menyimpan kekuatan yang memihak pada Kaisar Langit terdahulu, Min Jiangwu, maka kita bisa memanfaatkan itu. Aku yakin kekuatan mereka tidak seberapa. Dengan kekuatan pavilion, kita bisa menumpasnya tanpa harus melibatkan Istana Langit. Saat kita bisa melakukannya, maka itu akan menjadi poin penting bagi pavilion laut spiritual di mata Yang Mulia Kaisar Zhang, kata pria tua itu sambil tersenyum licik. Tetua di depannya akhirnya mengerti apa yang dimaksud ketua pavilion. Tapi apakah ketua tidak khawatir? Ini semua sebenarnya adalah kelakuan para sekte kuat dan perhimpunan besar Dodomain itu, seperti pavilion awan merah. Jika benar itu mereka, bukankah kekuatan mereka sangatlah besar? Tanya tetua itu lagi. Ketua pavilion laut spiritual menggelengkan kepalanya. Meski yang melakukan itu adalah kekuatan-kekuatan yang kamu sebut,
mereka juga tidak akan berani secara terang-terangan memobilisasi kekuatan besar. Mereka masih takut Istana Langit akan benar-benar menganggap serius pergerakan mereka sebagai pemberontakan, jelasnya. Jadi bagaimana rencana ketua? Apa kita akan mengirim pasukan besar ke domain Tianji? Tanya tetua itu. Ketua paviliun tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Kita tidak perlu menurunkan pasukan besar untuk menumpas mereka. Aku sangat yakin, orang-orang setia Kaisar Ming itu tidak akan berani keluar secara bergerombol dan menantang kita perang terbuka. Karena itu kita hanya perlu mengirim kultivator kuat untuk menangkap mereka satu persatu, katanya. Keduanya terus membicarakan strategi untuk menangkap kekuatan yang mereka anggap masih setia pada Kaisar Langit terdahulu itu. Sekarang aku akan melakukan pertemuan untuk mengundang semua tetua paviliun, lalu meminta persetujuan pelindung agung untuk mengirim kultivator alam semi kaisar dan kultivator alam kaisar ke domain Tianji, kata ketua paviliun. Di sisi lain, di kota Yang, Qin San dan Da Geng kini terlihat berada di salah satu penginapan yang tak jauh dari jalanan yang biasa digunakan para pengumpul tumbuhan spiritual, memajang tumbuhan langka yang mereka miliki. Ini hari kedua mereka berada di kota Yang. Hari pertama saat mereka membantai di paviliun laut spiritual. Spekulasi liar kini beredar di dalam kota Yang pasca kehancuran paviliun laut spiritual. Da Geng tampak berdiri di depan pintu paviliun yang disewa Qin San. Setelah menunggu beberapa saat, Qin San sudah berjalan keluar sambil tersenyum ramah ke arah Da Geng. Ayo kita lihat tempat itu lagi sekaligus mendengar spekulasi apa yang kini beredar di kota ini. Aku yakin, setelah peristiwa kemarin, penguasa kota yang tidak akan diam. Kemungkinan kita sudah bisa mendengar kabar mengenai tindakan apa yang akan diambil paviliun laut spiritual pasca menyerangan ke tempat mereka, kata Qin San. Keduanya mulai meninggalkan penginapan itu, lalu berjalan dengan santainya tanpa perhatian siapapun. Saat kejadian kemarin, tidak ada yang melihat jelas wajah mereka, hal itu membuat tidak ada seorang pun yang tahu wajah Qin San dan Da Geng. Saat ini mereka sampai di jalur yang kemarin mereka datangi. Suasana berbeda kini terlihat di sepanjang jalan itu. Tidak seperti hari sebelumnya, kali ini di sisi kiri dan kanan jalanan sudah dipenuhi lapak sementara. Orang-orang juga tampak ramai di jalanan. Qin San menyapukan pandangannya menengok ke kiri dan kanan. Hingga seperdua dari jalur panjang itu dia lalui, belum ada satupun yang menarik perhatiannya. Tuan, apa belum ada yang kamu cari dari para pedagang ini? Tanya Da Geng. Qin San hanya mengangguk sambil memperhatikan tumbuh-tumbuhan spiritual yang dipajang di setiap lapak. Begitu menemukan lapak yang dipenuhi kerumunan orang, Qin San dan Da Geng ikut singgah lalu berdiri di belakang kerumunan orang. Di dalam lapak itu, seorang pria tua dan seorang gadis tampak sedang memperkenalkan satu persatu tumbuhan spiritual yang ada di dalam lapak mereka. Silahkan tuan-tuan, kalian tidak akan menemukan tumbuhan spiritual dengan usia ribuan tahun seperti ini di tempat lain, kata gadis muda di dalam lapak itu. Gadis pemandu di lapak yang ditempati orang berkerumun itu benar-benar berhasil menarik perhatian banyak pengunjung di tempat itu. Lapak-lapak di sekitar lapak gadis itu bahkan benar-benar kosong. Orang-orang lebih tertarik ke lapak gadis dan pria tua itu karena orang-orang yang terus berkerumun. 4 pria parubaya, pemilik lapak yang berada di sekitar lapak gadis itu sudah menampakkan wajah kesal, melihat tidak ada satupun pengunjung yang singgah di tempat mereka. Sial, kakek ini benar-benar licik. Dia membawa cucunya yang penggoda itu untuk membuat lapaknya menjadi perhatian, kata salah satu pria itu sambil melirik lapak gadis itu, yang terus-menerus didatangi orang-orang. Aku punya ide, bukankah Tuan Dui sejak lama mengincar gadis ini? Kita akan membuat kakek itu kehilangan cucunya sekaligus kita akan mendapatkan bayaran dari Tuan Dui. Kalian bertiga dengarkan aku, kata salah satu pria itu sambil berbisik satu sama lain setelah mendirikan energi pembatas di sekitar mereka. Di tengah keramaian, Qin San dan Da Geng sendiri akhirnya berhasil menerobos keramaian dan berdiri di barisan kedua.
Tatapan Qin San terfokus pada tumbuhan spiritual yang diletakkan begitu saja di area belakang. Meski begitu dia tetap diam dan membiarkan setiap orang menawar tumbuhan spiritual yang diperkenalkan oleh gadis itu. Saat orang-orang makin ramai, situasi di lapak itu semakin tidak terkendali. Mereka mulai berebut atas tumbuhan spiritual yang dipegang gadis itu. Tenang tuan-tuan, karena kalian begitu tertarik dengan tumbuhan spiritual kami, kalau begitu aku akan melelang setiap tumbuhan spiritual yang aku perkenalkan. Siapapun yang menawar lebih tinggi akan mendapatkan tumbuhan spiritualnya, kata gadis itu. Qin San berdecak kagum dengan keahlian gadis itu membuat tumbuhan spiritual yang ada di lapaknya terlihat begitu berkualitas. Padahal dari pandangan Qin San, beberapa tumbuhan spiritual ini sama sekali tidak memiliki kegunaan yang terlalu penting. Tumbuhan-tumbuhan spiritual itu memang terlihat langka karena tidak banyak ditemukan. Tapi dengan pengetahuan Qin San, dia tahu jika tumbuh-tumbuhan spiritual itu seharusnya bisa digantikan dengan tumbuhan spiritual lain yang lebih mudah didapatkan. Kakek gadis itu yang berdiri di sisi cucunya tersenyum sumringah, melihat orang-orang berebut untuk menawar setiap tumbuhan spiritual yang ditawarkan. Qin San sama sekali tidak menawar satupun tumbuhan spiritual itu. Dia hanya diam memperhatikan. Sementara Dageng terlihat bingung melihat Qin San tetap bertahan di tempatnya, sementara tidak menawar satupun tumbuhan spiritual itu. Saat orang-orang itu masih berebut untuk menawar tumbuhan terbaru yang ada di tangan gadis itu, pria paruh baya pemilik lapak di sisi kanan lapak gadis itu tiba-tiba berteriak lantang. Kalian mau saja dibodohi oleh gadis itu. Tumbuhan spiritual yang dia lelang pada kalian memang terlihat langka, tapi sebenarnya jika kalian teliti tumbuh-tumbuhan spiritual itu bisa digantikan dengan tumbuhan spiritual yang lebih mudah kalian dapatkan, kata pria paruh baya itu. Orang-orang yang awalnya berebut menawar tiba-tiba diam. Suasana hening sesaat sebelum gadis di lapak itu membalasnya dengan teriakan yang juga lantang. Bilang saja, jika kamu hanya sirik melihat orang-orang ini tertarik pada tumbuhan spiritual yang kami pamerkan. Jangan dengarkan dia. Aku tidak berbohong, tumbuh-tumbuhan spiritual ini memang langka. Kalian akan sulit menemukannya di lapak lain, kata gadis itu. Qin San tersenyum mendengar jawaban gadis itu. Dia tetap memilih diam. Bagi dia, gadis ini sebenarnya tidak berbohong sejak awal. Hanya saja, orang-orang ini yang minim pengetahuan. Sementara pria yang berteriak itu, jelas hanya karena dia iri melihat dagangan gadis muda dan kakeknya itu lebih ramai. Nona, awas saja jika kamu menipuku. Aku sudah menukar banyak batu spiritual dengan 3 tumbuhan spiritual ini, kata seorang pria paruh baya sambil menatap tajam gadis itu. Gadis muda itu mengibas-ngibaskan tangannya. Tidak mungkin tuan, aku mana berani menipu di tempat terbuka seperti ini. Aku tidak berbohong sama sekali. Tumbuhan spiritual yang Anda dapatkan itu benar-benar langka. Anda tidak akan menemukan tumbuhan spiritual seperti itu di lapak lain di sepanjang jalan ini, kata gadis itu membela diri. Dari arah bagian belakang beberapa orang tampak menerobos kerumunan lalu berdiri di sisi pria yang tadi memberikan ancaman. Melihat pria paruh baya yang datang bersama beberapa orangnya, gadis dan kakeknya itu terlihat berwajah muram. Dari raut wajah mereka, terlihat sedikit ada yang aneh. Ada apa? Aku menyuruhmu mencari tumbuhan spiritual tapi kamu terlalu lama. Makanya aku datang mencarimu, kata pria paruh baya yang menerobos kerumunan itu. Pria yang tadi berbicara menundukkan sedikit kepalanya di depan pria itu lalu mulai berbicara. Aku sudah menemukan 3 tumbuhan spiritual yang langka. Aku yakin Tuan Dui akan suka dengan tumbuhan spiritual ini, kata pria itu. Pria paruh baya yang disebut Tuan Dui itu meraih 3 tumbuhan spiritual dari tangan pria tadi lalu mengangkatnya. Usai melihatnya dengan jelas, dia menyerahkannya pada pria tua yang ikut di belakangnya. Coba lihat tumbuhan ini. Apa ini benar-benar tumbuhan spiritual langka, kata pria paruh baya itu. Pria tua yang berdiri di belakangnya mengangguk, lalu mengambil tumbuhan spiritual itu dan memeriksanya dari akar sampai daunnya.
Ini hanya tumbuhan spiritual yang sama yang biasa digunakan dalam memadatkan pil energi biasa, kata pria tua itu. Pria yang dipanggil Tuan Dui menyipit mendengarnya, lalu menatap gadis muda pemilik lapak. Kamu mencoba menipu di kota Yang. Celakanya kamu malah menipu orangku. Nona Jun, kamu benar-benar mulai berani, kata pria paruh baya itu sambil tersenyum menggoda ke gadis pemilik lapak. Pria tua di samping gadis itu langsung mengangkat kantongan batu spiritual yang sebelumnya diserahkan oleh pria paruh baya tadi untuk membayar 3 tumbuhan spiritual itu. Tuan Dui, cucuku tidak tahu jika itu adalah orangmu. Lagi pula, dia bukannya menipu. Tumbuhan-tumbuhan spiritual itu memang langka. Soal kegunaan dan fungsinya dalam memadatkan pil, itu tidak ada hubungannya dengan langka atau tidak. Tapi karena sepertinya Anda tidak puas dengan 3 tumbuhan spiritual itu, aku kembalikan batu spiritual Anda ini, kata pria tua itu. Gadis muda di sampingnya menoleh menatap kakeknya. Kakek, tidak bisa. Dia sudah menawarnya. Jika dia tidak menawar, dia juga tidak akan membeli tumbuhan spiritual itu. Ini adalah resiko berbelanja di tempat seperti ini. Jika dia ingin membeli tumbuhan spiritual yang dilengkapi dengan penjelasan kegunaannya dalam pemadatan pil, kenapa dia datang ke sini? Seharusnya dia ke kedai yang memang menjual tumbuhan spiritual, kata gadis itu menolak apa yang sedang coba dilakukan kakeknya. Nak, biarkan saja. Kamu tidak tahu betapa liciknya pria ini. Aku tidak ingin terjadi sesuatu padamu hanya karena batu spiritual ini. Kembalikan saja batu spiritualnya ini. Apa kamu rela dibawa pergi oleh mereka? Kamu tahu sendiri, Tuan Dui sudah menginginkanmu sejak lama, kata pria tua itu melalui pesan suara yang dikirim ke benak cucunya. Pria paruh baya yang dipanggil Tuan Dai malah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Apa yang kamu katakan ada benarnya. Aku memang tidak akan mengambil kembali batu spiritual yang sudah diserahkan pada kalian. Tapi kamu juga harus bertanggung jawab atas penipuan yang kamu lakukan. Sekarang, bawa dia ke penguasa kota yang agar bisa diadili, kata pria paruh baya itu. 4 orang di sisinya mengangguk ringan lalu berjalan menghampiri gadis tadi. Aura alam mulia di tubuh gadis itu langsung meluap begitu 4 orang itu berjalan. Bukannya bergerak mundur, 4 pria paruh baya yang menemani Tian Dui malah tersenyum mengejek, lalu ikut melepaskan aura alam kekosongan dari tubuh mereka. Wung, swung. Orang-orang yang awalnya berkerumun langsung bergerak mundur saat orang-orang itu melepaskan auranya. Qin San dan Dageng di antara kerumunan ikut bergerak mundur namun hanya 2 langkah. Tuan Dui tersenyum melihat situasi yang terjadi, lalu melangkah mendekat. Aku sudah lama memintamu untuk menjadi pasangan kultivasi ganda yang akan aku lakukan. Bakat dan akar spiritual milikmu setidaknya tidak akan sia-sia jika melakukan itu. Namun kamu selalu menolak, apa kamu pikir dengan kejadian ini aku masih akan melepaskanmu, kata Tuan Dui. Suaranya dibatasi dengan energi pembatas, dan hanya bisa didengar oleh gadis muda tadi. Meski begitu, Qin San dan Dageng masih bisa mendengarnya. Keduanya sudah berada di alam kaisar, bagaimana mungkin energi pembatas kultivator alam kekosongan bisa membatasi indera mereka? Tunggu, biarkan aku membeli beberapa tumbuhan spiritual yang ada di belakang itu, baru kalian lanjut bertarung, kata Qin San tiba-tiba, saat melihat gadis muda pemilik lapak mulai menarik pedangnya. Tuan Dui yang mendengar suara Qin San dari arah samping menoleh sambil menatap aneh. Qin San malah dengan santainya melangkah mendekati pria tua dan cucunya itu. Lalu menunjuk 3 tumbuhan spiritual yang dipajang di bagian belakang lapak itu. Berapa harga 3 tumbuhan spiritual itu? Tanya Qin San. Tuan, aku akan memberikannya secara gratis, asalkan Anda bisa menyelamatkan cucuku, kata pria tua itu. Mendengar itu, Qin San dengan santainya mengangguk sambil tersenyum datar. Harga yang sesuai. Baiklah, kata Qin San lalu berbalik menatap Tuan Dui dan orang-orangnya. Kalian pergilah. Gadis ini sekarang di bawah perlindunganku, kata Qin San. Tuan Dui dan orang-orangnya mendengus mendengarnya. Cari mati kau.
kata Tuan Dui sambil melepaskan aura alam kekosongan tingkat puncak dari tubuhnya. Wus, swus. Baru saja auranya ditujukan untuk menekan Qin San, dari arah samping, Dageng sudah bergerak dengan pukulannya yang mematikan. Kamu yang cari mati, balas Dageng. Slash, swus. Mendapat serangan tiba-tiba, membuat Tuan Dui hanya bisa mencoba melayang dengan cepat. 4 orang kultivator alam kekosongan yang datang bersamanya, ikut melayang mencoba melindungi Tuan Dui. Sayangnya kekuatan mereka tidak ada gunanya di depan kultivator alam kaisar seperti Dageng. Tidak butuh waktu lama bagi Dageng untuk menghancurkan 5 orang itu. Duar, plak, jeder. Kakek dan cucunya pemilik lapak itu menelan ludah melihat kematian 5 orang di alam kekosongan itu, hanya karena 3 tumbuhan spiritual yang ditawarkan pada Qin San. Kakek pemilik lapak itu dengan penuh hormat segera mengambil 3 tumbuhan spiritual yang ada di bagian belakang lapaknya. Lalu diserahkan ke Qin San. Silahkan Tuan. Anda sebaiknya segera pergi dari sini bersama orang Anda, atau orang-orang penguasa kota akan mengejar Anda. Bagaimanapun, Tuan Dui adalah orang kepercayaan penguasa kota yang, kata pria tua itu. Qin San hanya tersenyum mendengarnya. Sambil meraih 3 tumbuhan spiritual itu. Tidak masalah. Aku memang berharap penguasa kota muncul di sini dan mencariku, kata Qin San dengan santainya. Aku lihat cara kamu dan cucumu mengenal tumbuhan spiritual cukup baik. Jika kalian mencari tempat pelindungan, aku bisa menawarkan kalian tempat. Kalian bisa ke kota Lihua dan ke kedai langit jika tertarik. Aku sedang membutuhkan seseorang yang bisa merawat tumbuhan spiritual, sekaligus mencarikan tumbuhan spiritual yang aku butuhkan, kata Qin San. Pria tua itu langsung menampakkan wajah ketertarikan mendengar ucapan Qin San. Hal yang sama ditampakkan oleh cucunya. Tuan, apa Anda benar dari kedai langit kota Lihua? Bukannya pemimpin kedai langit? Perkataan gadis itu belum selesai diucapkan. Qin San sudah melemparkan lencana kedai langit ke arah gadis muda itu. Pergilah ke sana dan kamu akan tahu banyak tentang kedai langit, kata Qin San lalu mengajak Dageng pergi. Sus, wus. Pria tua dan cucunya itu menatap punggung Qin San yang sudah menjauh lalu saling melirik. Kakek, sebaiknya kita mencoba mengambil tawaran pemuda tadi. Kita tidak akan memiliki kesempatan lagi di kota yang ini, setelah apa yang terjadi pada Tuan Dui. Meski bukan kita yang membunuhnya, tapi banyak orang yang melihat jika itu berawal dari perselisihan dengan kita, kata gadis muda itu. Kakeknya mengangguk ringan lalu mulai memasukkan semua tumbuhan spiritual yang terpajang di dalam lapak kecil itu, ke dalam cincin ruangnya. Qin San dan Dageng saat ini duduk di salah satu kedai yang ada di pusat kota yang. Kedai itu tampak benar-benar ramai. Berbagai hal dibicarakan orang di dalam kedai itu. Namun hal yang banyak dibicarakan tentu saja masih penyerangan yang dilakukan 2 orang di Paviliun Laut Spiritual. Paviliun Laut Spiritual kabarnya adalah kekuatan yang dibesarkan oleh Pangeran Langit Ketiga. Orang yang menghancurkan cabang Paviliun Laut Spiritual di kota kita ini benar-benar berani. Dia bahkan membunuh semua kultivator alam nirwana dan alam kekosongan Paviliun Laut Spiritual yang ada di kota yang, kata salah satu pengunjung. Aku yakin, Paviliun Laut Spiritual tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan mengirim beberapa orang yang lebih kuat, untuk mencari orang yang menghancurkan cabang mereka di kota yang, jawab yang lainnya. Yang aku tidak sangka, selama ini kita hanya selalu mendengar kabar jika domain Tianji ini masih menyisakan beberapa orang yang masih loyal pada Kaisar Langit terdahulu. Ternyata itu bukan hanya sekadar wacana belaka. Buktinya, baru beberapa bulan jaringan Pangeran Langit Ketiga muncul di kota ini, sudah ada orang yang datang dan menghancurkan mereka, kata orang lainnya di meja yang sama. Perbincangan mereka tentu saja semuanya didengar dengan baik oleh Qin San, yang duduk di meja yang ada di dekat dinding kedai. Dageng menatap Qin San sambil membuka mulutnya, Tuan Qin. Apa kita akan menunggu orang-orang Paviliun Laut Spiritual itu datang lagi ke kota ini, dan kita bereskan sekaligus, tanya Dageng.
Tatapannya jelas menyiratkan dia sangat ingin menunggu kedatangan orang-orang paviliun laut spiritual. Menurutmu, apa mereka akan mengirim kultivator alam kaisar ke sini? Tanya Qin San. Dageng terdiam berpikir, lalu menjawab dengan ragu, aku tidak terlalu tahu kekuatan organisasi itu. Tapi kultivator alam kaisar adalah eksistensi tertinggi. Meski di luar dunia langit ini dipenuhi dengan kultivator alam kaisar, namun tetap saja mereka sangat berharga. Kekuatan seperti paviliun laut spiritual tidak akan mudah mengirim orang di alam kaisar. Mereka pasti memikirkan banyak hal untuk melakukannya. Lagi pula, mereka tidak mungkin memiliki kultivator alam kaisar sebanyak sekte kuat dan istana langit, kata Dageng. Qin San mengangguk ringan mendengar pendapat Dageng. Setelah meletakkan gelas di tangannya, suara Qin San kembali terdengar. Kalau begitu jauh lebih menarik mengacaukan kedatangan jenderal utama Istana Langit yang akan datang ke kota yang dibanding menunggu orang-orang paviliun laut spiritual datang untuk balas dendam, kata Qin San. Dageng mengangguk patuh, namun wajahnya menyiratkan sedikit kekhawatiran. Qin San tentu saja menangkap raut wajah Dageng. Apa kamu mulai takut saat aku akan menyinggung langsung Istana Langit? Tanya Qin San. Dageng menggelengkan kepalanya. Meski aku tidak memiliki ikatan dengan Kaisar Langit terdahulu, tapi apa yang sudah dia lakukan jelas layak untuk mendapat penghormatan. Banyak orang sepertiku yang tidak mengenal Kaisar Langit Ming secara dekat, tapi merasa apa yang menimpanya dan putrinya tidak layak terjadi. Hal itu menumbuhkan kebencian pada Istana Langit, ujarnya. Qin San menyipit mendengarnya. Dia tidak pernah membayangkan jika situasi di dunia langit, khususnya di dalam wilayah perlindungan Istana Langit ternyata seperti ini. Masih ada kultivator yang tidak mengenal kakeknya namun memilih berdiri di sisinya mesti sudah tidak ada. Aku hanya ingin bersenang-senang. Melakukan perlawanan atas yang menimpa Kaisar Ming sudah tidak berguna. Bagaimanapun dia sudah tidak ada lagi. Bahkan putrinya sekalipun tidak jelas keberadaannya, kata Qin San mencoba memancing pendapat Dageng. Entah ini benar atau tidak, namun aku pernah mendengar salah satu kelompok tersembunyi yang pernah dibentuk Kaisar Ming. Bernama Bayangan Hitam, masih berjuang mencari keberadaan putri Kaisar Ming. Selama putri Kaisar Ming tidak didapatkan oleh Istana Langit, bukankah itu berarti masih ada peluang anak keturunan Kaisar Ming kembali, ujar Dageng. Tapi apa gunanya? Apa yang diharapkan dari anak keturunan Kaisar Ming? Sanggah Qin San lagi. Dageng malah tersenyum mendengar ucapan Qin San. Mereka memiliki garis keturunan dewa. Dipimpin oleh orang dengan garis keturunan seperti itu jelas membuat siapapun di dalam wilayah Istana Langit akan lebih tenang. Kita tidak tahu kapan masa tenang seperti ini akan terus terjadi. Suatu saat bisa saja iblis kuno menginvasi dunia langit. Saat itu terjadi, jika pemimpin Istana Langit bukan mereka yang memiliki garis dari keturunan dewa, maka ras dewa juga tidak akan ingin ikut campur dalam perang dengan iblis kuno, kata Dageng. Qin San terdiam mendengar komentar Dageng. Ini pertama kalinya dia mendengar soal garis keturunan kakeknya, yang dianggap memiliki hubungan dengan dewa. Apa Tuan Qin baru mendengar soal ini? Aku pun sama kagetnya dengan Anda saat pertama kali mendengar wacana ini. Awalnya aku tidak percaya sebelum kabar mengenai harta yang sebenarnya diincar oleh Kaisar Zhang pada diri Kaisar Ming terbongkar seterang-terangnya, kata Dageng. Apa yang dia maksud pagoda 9 tingkat? Batin Qin San. Satu-satunya harta dewa yang dititipkan kakeknya ke ibunya untuk dibawa pergi dari dunia langit saat pemberontakan itu adalah manik yang berisi kekuatan pagoda 9 tingkat. Pembicaraan keduanya berlanjut sambil terus menyaring informasi yang beredar di dalam kedai itu. Setelah menghabiskan hidangan di depan mereka, Qin San mulai mengajak Dageng meninggalkan tempat itu. Mereka berjalan dengan santainya ke arah gerbang kota yang tidak ada hal lagi yang dicari di kota ini. Meski semua tumbuhan spiritual yang dicari Qin San tidak ditemukan, namun setidaknya dia menemukan beberapa di antaranya. Sepertinya ada yang mengawasi kita dari tadi, kata Dageng pada Qin San. Bukannya tidak merasakannya,
Qin San juga sudah tahu sejak meninggalkan kedai tadi. Namun dia benar-benar malas berurusan dengan orang ini. Dia hanya ingin memastikan kita masih berada di kota yang atau tidak. Mungkin penguasa kota yang sudah tahu kita yang menyerang pavilion laut spiritual, jawab Qin San. Hingga keluar dari gerbang kota, tidak ada apapun yang terjadi. Penjaga di gerbang kota bahkan tidak menggubris mereka sama sekali. Qin San dan Da Geng mulai bergerak kembali ke kota Yang. Qin San berharap saat tiba di kota Yang, Jenderal Utama Istana Langit yang kabarnya akan datang ke kota itu akan benar-benar datang. Keduanya mulai bergerak dengan cepat. Begitu memasuki hutan setelah meninggalkan kota Yang, Qin San dan Da Geng mulai membuka ruang hampa, lalu bergerak melalui ruang hampa menuju kota Yang. Qin San sebelumnya memilih jalur darat hanya karena ingin memetakan wilayah di domain Tianji, khususnya jalur dari kota Lihua ke kota Yang. Walaupun menurut Da Geng, apa yang mereka lalui hanya bagian kecil dari wilayah domain Tianji. Saat matahari mulai bergerak turun, lubang hitam mulai muncul di hutan sebelum mencapai gerbang kota Yang. Qin San dan Da Geng melayang turun dari lubang hitam itu lalu mendarat di dalam hutan. Keduanya lanjut bergerak melalui jalur darat mendekati gerbang kota Yang. Apa jenderal utama itu sudah datang? Kenapa penjagaan kota Yang sekarang berbeda dari sebelumnya, kata Qin San pada Da Geng. Beberapa orang bahkan terlihat menggunakan jubah yang sama dengan yang digunakan para prajurit Istana Langit Yang. Qin San lihat di area gerbang masuk wilayah perlindungan Istana Langit dari Gurun Pasir Langit. Ada lebih 200 prajurit yang tampak berjaga di depan gerbang kota. Meskipun yang memeriksa para pendatang yang akan memasuki kota Yang tetap orang-orang dari kediaman penguasa kota. Qin San berjalan di depan dengan Da Geng mengikutinya dari belakang. Begitu tiba gilirannya akan memasuki kota, prajurit kota yang sedang berjaga di sisi gerbang tampak mengernyit menatap Da Geng. Tuan, tolong lepaskan aura Anda. Kami kesulitan membaca basis kultivasi Anda, kata prajurit itu. Da Geng mengernyit mendengarnya. Apa urusan kalian dengan basis kultivasiku? Aku hanya datang untuk bersantai di kota kalian, dan kalian malah meminta sesuatu yang tidak normal seperti ini, katanya. Meski Qin San juga sudah berada di alam kaisar, namun dia memang hanya menekan basis kultivasinya, membuat para prajurit jaga itu bisa membaca dengan baik basis kultivasinya. Berbeda dengan Qin San, Da Geng sama sekali tidak menggunakan teknik penekanan basis kultivasi. Hanya karena orang-orang ini memiliki basis kultivasi yang lebih rendah, sehingga mereka sulit membaca dengan baik basis kultivasi Da Geng. Orang-orang dengan jubah kebesaran prajurit Istana Langit yang berdiri tak jauh dari area gerbang, ikut menoleh saat mendengar ucapan Da Geng. Salah satu dari mereka lalu berjalan mendekat, kemudian berhenti di depan Da Geng. Tuan, tolong dimengerti, kota Yang sekarang dalam pengawasan pasukan penjaga perbatasan Gurun Pasir Langit. Anda sebaiknya menurut jika ingin memasuki kota Yang tanpa masalah, kata pria paruh-baya dengan jubah kebesaran prajurit Istana Langit itu. Qin San ikut menoleh menatap pria tadi. Sementara Da Geng menatap Qin San meminta pertimbangan. Jika tidak diberitahu sebelumnya oleh Qin San untuk menahan diri sampai mereka benar-benar tahu keberadaan jenderal utama Istana Langit itu, Da Geng mungkin sudah mengacau sekarang. Qin San mengangguk pelan sambil mengirimkan suaranya ke benak pria paruh baya itu. Lepaskan saja aura dengan alam yang lebih tinggi dari para prajurit yang jaga ini. Seharusnya pemimpin mereka yang ada di gerbang kota ini hanya berada di alam nirwana tingkat 5. Kamu cukup melepaskan aura alam nirwana tingkat 6, kata Qin San. Da Geng akhirnya memilih menuruti Qin San, lalu melepaskan auranya sesuai dengan saran Qin San. Prajurit kota menoleh ke prajurit dari Istana Langit yang tadi sempat berbicara dengan Da Geng. Biarkan tuan ini memasuki kota. Maaf sudah mengganggu perjalanan Anda, kata prajurit Istana Langit itu. Qin San dan Da Geng akhirnya dibiarkan memasuki kota. Begitu melewati gerbang,
Mata Kinsan dan Dageng langsung tertuju ke ratusan prajurit lainnya yang berjajar dengan rapi di depan tangga menuju puncak bukit kediaman penguasa kota Yang. Sepertinya jenderal utama itu tidak lama lagi akan datang. Jika tidak, para prajurit dari perbatasan formasi besar ini tidak akan dimobilisasi memasuki kota Yang, kata Dageng. Kinsan mengangguk pelan lalu mendekati kerumunan yang sedang berdiri diam sambil menatap gerbang. Kenapa kalian berdiri di sini dan sejak tadi aku lihat memperhatikan area gerbang? Tanya Kinsan pada salah satu pemuda di antara keramaian itu. Katanya hari ini, salah satu pejabat utama dari Istana Langit akan datang ke kota Yang. Ini pertama kalinya setelah perpindahan kekuasaan kota yang akan didatangi pejabat utama Istana Langit. Kami menunggu kedatangan pejabat utama itu, kata pemuda itu. Di sisi lain, di kota yang sudah ditinggalkan Kinsan dan Dageng, 4 pria tua yang berada di alam semi kaisar dan alam nirwana tingkat puncak tampak dijamu di kediaman penguasa kota Yang. Mereka adalah utusan paviliun laut spiritual dari domain Xuanming yang baru tiba di kota Yang. Jadi kalian bahkan tidak membantu sedikitpun orang-orang kami saat pembantaian itu terjadi, kata salah satu pria tua di alam semi kaisar dari paviliun laut spiritual sambil menatap tajam penguasa kota Yang. Penguasa kota yang menarik napas panjang sambil menampakkan raut wajah bersalah. Kami benar-benar tidak bisa berbuat apapun. Bahkan orang-orang Anda dengan kekuatan seperti itu bisa dibantai dengan cepat oleh 2 orang itu. Anda tahu sendiri kekuatan kami di kota ini. Melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh 2 orang itu, kami bergerak pun tidak akan merubah situasi. Malah akan semakin memperburuk situasi di kota Yang ini. Bahkan mungkin aku juga tidak akan lagi duduk di depan senior jika hari itu kediamanku ikut campur masalah itu, kata penguasa kota dengan nada yang terdengar tak berdaya. 4 pria tua dari paviliun laut spiritual di meja itu hanya bisa menggertakkan giginya mendengar alasan yang diungkapkan penguasa kota Yang. Kami juga sudah berusaha mengikuti mereka. Namun saat sudah berada di luar kota, mereka sudah meninggalkan area kami menggunakan ruang hampa. Hal itu membuat kami kesulitan untuk mencari tahu asal-usul orang ini, kata penguasa kota Yang. Para pembenci Istana Langit memang hanya berani melakukan aksi gerilya seperti itu. Mereka tidak berani sedikit pun tampil lebih lama di depan publik setelah melakukan perbuatan tercela seperti itu, kata pria tua lain dari paviliun laut spiritual. Sepertinya memang benar, 2 orang itu adalah pembenci Istana Langit yang pada akhirnya melampiaskannya pada cabang paviliun Anda. Bagaimanapun mereka sepertinya tahu hubungan paviliun laut spiritual dengan Pangeran Langit Ketiga, kata penguasa kota Yang. Setelah terdiam sejenak, dia melanjutkan ucapannya. Tapi aku menduga 2 orang itu kemungkinan ada di kota Yang sekarang, katanya. 4 pria tua dari paviliun laut spiritual di depannya menyipit mendengarnya. Ada apa di kota Yang? Kenapa kalian begitu yakin 2 orang itu akan pergi ke kota Yang? Apa kota itu juga sudah memilih memihak pada Istana Langit? Tanya pemimpin dari 4 orang itu. Beberapa hari lalu aku menerima utusan dari penguasa kota Yang, mengundangku untuk menyambut kedatangan utusan Kaisar Langit Zhang di kotanya. Sepertinya dia juga mengundang beberapa penguasa kota lain yang memiliki jarak yang tidak terlalu jauh dari kota Yang. Ini adalah langkah pertama Istana Langit untuk menancapkan kekuasaan mereka kembali di domain Tianji ini. Aku menduga kabar itu tidak hanya sampai di kalangan penguasa kota tapi juga sudah sampai di telinga orang-orang yang memang belum bisa menerima kepemimpinan Kaisar Langit Zhang. Apalagi 2 orang yang sebelumnya mengacau di paviliun laut spiritual meninggalkan kota yang beberapa hari sebelum hari yang dikatakan utusan penguasa kota yang datang ke sini, kata penguasa kota Yang. 4 orang di depannya saling menatap mendengarnya. Penguasa kota yang kembali melanjutkan ucapannya. Aku kemungkinan akan ke sana siang ini. Jika para senior ingin mencari 2 orang itu, para senior juga bisa ke kota Yang, katanya. Di sisi lain, di kota Yang, Kinsan dan Dageng tampak berada di dalam kedai makanan dan minuman di sisi jalur utama,
sebelum mencapai tangga menuju puncak bukit tempat kediaman penguasa kota yang berada. Banyak orang di dalam kedai terbuka itu memilih duduk di sana hanya untuk melihat keramaian di luar yang sedang menunggu pejabat utama dari Istana Langit. Ini adalah hari kedua sejak Qin San dan Da Geng kembali memasuki kota Yang. Dalam 2 hari ini, orang-orang terus berkumpul di sekitar gerbang kota, namun tidak ada siapapun yang datang selain pengunjung biasa serta prajurit perbatasan Istana Langit, yang terus mengetatkan penjagaan di area itu. Ini akan menjadi rekonsiliasi pertama Istana Langit sejak mereka dipimpin oleh Kaisar Langit Zhang Bingji dengan beberapa kekuatan di domain Tianji ini. Kabarnya, selain penguasa kota Yang, beberapa kekuatan di domain Tianji ini juga akan datang untuk menyambut kedatangan pejabat utusan Kaisar Langit Zhang ini, kata seorang di dalam kedai itu. Rekan di depannya mengangguk ringan. Aku dengar, penguasa kota yang bahkan mengundang pemimpin dari kekuatan tertinggi di domain Tianji ini seperti Ketua Paviliun Awan Merah, Patriark Sekte Kolom Langit dan Sekte Lingkaran Cahaya. Namun sejak tadi aku di sini, aku belum melihat kedatangan utusan dari 3 kekuatan itu, ujar pria lain di meja itu. Sepertinya mereka tidak akan datang. Bagaimanapun 3 kekuatan itu sangat menjaga jarak dari kekuasaan sejak Istana Langit mengalami suksesi kepemimpinan. Meskipun mereka juga terlihat pasif dan tidak menantang Istana Langit, tapi mereka juga tidak ingin terlalu dekat dengan Istana Langit. Perbincangan orang-orang di meja itu tentu saja didengar dengan jelas oleh Qin San dan Da Geng. Meski mereka sudah memasang energi pembatas di meja mereka, namun Qin San dan Da Geng masih bisa mendengarnya dengan baik. Basis kultivasi orang-orang di meja itu hanya berada di alam mulia, bagaimana mungkin energi pembatas mereka bisa menghalangi indera pendengaran Qin San dan Da Geng yang sudah berada di alam kaisar. Di mejanya Qin San dan Da Geng hanya diam sambil menikmati hidangan dan minuman yang mereka pesan. Suasana di luar tempat itu tiba-tiba begitu ramai, saat satu rombongan besar tampak memasuki gerbang kota yang sambil membawa bendera salah satu kota terdekat dari kota yang ini. Setelah rombongan tadi, satu persatu rombongan lain juga mulai memasuki kota yang secara bertahap. Qin San dan Da Geng memindai setiap kelompok yang masuk sambil mengukur kekuatan mereka. Tuan Qin, sepertinya rencana kedatangan utusan Kaisar Langit Zhang di kota yang ini membawa misi yang lebih besar dari sekadar membangun hubungan dengan kota yang, kata Da Geng. Qin San mengangguk ringan. Memang sepertinya begitu. Kita menangkap informasi yang dangkal saat pertama kali berada di kota ini. Mereka sepertinya memang sedang membangun kekuatan untuk menjadikan domain Tianji berada di bawah pengaruh mereka seutuhnya, kata Qin San. Apa kita masih akan berurusan dengan pejabat utama itu? Aku khawatir kita akan berhadapan dengan banyak kekuatan jika melakukan hari ini. Terlalu banyak perwakilan kota dan kekuatan-kekuatan kecil yang datang untuk menyambut pejabat utama itu, kata Da Geng. Qin San tampak terdiam mendengar ucapan Da Geng. Dia sedang mengelola segala kemungkinan. Ini adalah diplomasi resmi yang coba dilakukan Istana Langit. Jika aku mengacaukan sekarang, maka aku bisa menjadi buruan mereka dengan cepat. Sebaiknya aku menandai setiap kekuatan yang datang lebih dulu. Dengan begitu aku bisa memilah kekuatan mana yang sudah setia pada Zhang Bingji dan mana yang masih ragu-ragu dan bahkan memilih melawan, batin Qin San. Di gerbang kota yang satu rombongan kembali terlihat memasuki kota dengan pasukan pengawalan yang membawa bendera kota yang. Lihat penguasa kota yang juga datang. Sepertinya akan terjadi perubahan besar di domain Tianji, kata seseorang begitu melihat orang-orang dari kediaman penguasa kota yang berjalan mendekati tangga menuju kediaman penguasa kota yang. Hanya 3-4 orang dari setiap rombongan yang dibiarkan menaiki tangga menuju kediaman penguasa kota yang ada di puncak bukit. Sementara pasukan yang datang bersama mereka akan diarahkan ke area lain. Qin San sama sekali tidak heran dengan kedatangan penguasa kota yang. Apalagi dia melihat sendiri, paviliun laut spiritual yang menjadi perpanjangan tangan Pangeran Langit Ketiga memang sudah ada di kota yang. Saat hari makin sore,
Beberapa penguasa kota dan pemimpin kekuatan di domain Tianji yang berkumpul di kediaman penguasa kota yang terlihat melayang turun dari puncak bukit. Para pasukan yang selama ini bermarkas di sekitar gerbang formasi besar yang berhubungan dengan gurun pasir langit sudah membentuk barisan di sekitar gerbang kota. Qin San dan Dageng sudah berada di luar kedai yang sebelumnya mereka tempati. Keduanya berdiri di kejauhan di bawah pohon rindang, sambil mengamati semua persiapan yang dilakukan orang-orang itu. Qin San benar-benar penasaran siapa pejabat utama yang datang ini, sehingga orang-orang ini begitu antusias menyambutnya. Beberapa saat kemudian setelah semua pemimpin yang datang itu sudah berkumpul di depan gerbang kota Yang, sebuah celah hitam terbentuk di atas area di depan gerbang kota Yang. Semua orang mendongak menatap ke lubang hitam besar itu. Beberapa orang dengan jubah kebesaran pejabat Istana Langit mulai keluar dari lubang hitam itu. Terakhir keluar seorang pria tua dengan wajah sangar dan jubah yang lebih mewah melangkah keluar sambil mengamati orang-orang yang sudah berkumpul di daratan. Senyumnya merekah melihat penampakan yang ada di daratan. Ternyata sangat ramai. Aku tidak menyangka orang-orang di domain Tianji ini sebenarnya sangat antusias dengan kepemimpinan yang mulia Kaisar, kata pria tua yang keluar terakhir tadi. Pria tua itu mengernyit saat persepsinya menemukan sebuah indera spiritual yang mencoba memeriksa basis kultivasinya dari area daratan. Tatapannya menyapu ke semua area dan menelusuri asal indera spiritual tadi. Sayangnya dia tidak bisa menemukan secara jelas pemilik indera spiritual tadi. Bagaimanapun terlalu banyak orang di area bawah yang sedang menatapnya. Pria tua itu bersama 5 orang lain yang keluar dari lubang hitam tadi mulai mendarat di depan gerbang kota Yang. Penguasa kota Yang bersama 5 penguasa kota lain yang memenuhi undangan penyambutan itu langsung menunduk saat pria tua itu mendarat. Selain 6 penguasa kota itu, masih ada pemimpin kelompok-kelompok independen yang ikut menyambut para pejabat Istana Langit ini. Bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.